3 Maret 1973, sejarah mencatat Presiden Soeharto meresmikan tambang tembaga milik Freeport, sebuah perusahaan tambang terkemuka asal Amerika Serikat, sekaligus meresmikan berdirinya kota Tembagapura. Saat memberikan pidato sambutan, Soeharto begitu sumringah. Perusahaan ini adalah pelopor penanaman modal asing di Indonesia, dan lebih istimewa lagi dalam modal yang sangat besar. Tuan-tuan datang ke Indonesia dalam keadaan kami yang masih sulit pada tahun 1966. Begitulah ujarnya. Bagi Soeharto, gelontoran uang yang diinvestasikan Freeport ke bumi Papua merupakan bentuk kepercayaan kepada Indonesia untuk membangun masa depan. Kepercayaan itu juga telah mendorong penanam modal asing lainnya untuk datang ke Indonesia. Selain itu, Soeharto juga menyatakan kepercayaannya bahwa kegiatan pertambangan akan membantu memajukan masyarakat lokal di situ. Karena itu, saya sangat gembira dapat meresmikan pembukaan tambang ini. Saya ucapkan selamat kepada Freeport Indonesia, kepada pimpinannya, dan kepada seluruh karyawannya. Begitu kata Soeharto yang lantas menutup pidatonya dengan ucapan terima kasih. Petaka rakyat Papua. Pegunungan Erzberg tidak hanya menyimpan tembaga. Salah satu gunung bernama Galsberg juga mengandung cadangan emas yang melimpah. Galsberg disebut-sebut sebagai tambang emas terbesar di dunia. Lewat kontrak karya berdasarkan Undang-Undang Penanaman Modal Asing atau PMA yang diizinkan pemerintah Soeharto. Lewat kontrak karya berdasarkan Undang-Undang Penanaman Modal Asing atau PMA yang diizinkan pemerintahan Soeharto, Freeport memiliki hak istimewa untuk merambahnya. Kehadiran Freeport langsung mengancam penduduk asli suku Amungme yang berdiam di dataran tinggi sekitar proyek tambang itu. Suku tersebut sangat terikat dengan tanah leluhurnya. Bagi mereka, Gunung Galsberg dianggap suci. Puncak Galsberg dikiaskan sebagai kepala ibu. Orang Amungme sangat menghormati kawasan keramat itu. Ketika beroperasi, aktivitas penambangan Freeport telah mengubah bentang alam Gunung Galsberg menjadi lubang raksasa sedalam 700 meter. Danau Wanagon sebagai danau suci orang Amungme ikut hancur karena dijadikan pembuangan batuan limpah yang sangat asam dan beracun. Freeport juga mencemari 3 badan sungai utama di wilayah Mimika, Agawagon, Otomana, dan Ajwa. Ketiga sungai tersebut dijadikan tempat pembuangan limbah sisa produksi yang disebut tailing. Lebih dari 200 ton tailing dibuang setiap harinya ke sungai Agawagon, yang kemudian mengalir ke sungai Otomona dan sungai Ajwa. Sungai-sungai di sekitar Tembagapura juga tampak berwarna coklat tua, bagaikan aronan jenang gosong. Tak hanya invasi modal asing, suku Amungme dan suku-suku lainnya juga terjepit oleh migrasi pendatang dari luar Papua. Sekitar 1 juta hektar lahan mukim suku Amungme berpindah ke tangan para pendatang. Inilah imbas dari program transmigrasi yang digalakkan pemerintah Orde Baru. Di sisi lain, rakyat Papua dipandang sebagai masyarakat tertinggal yang harus dijadikan berbudaya dan beradab. Akibatnya, banyak masyarakat Papua merasa terpinggirkan oleh meningkatnya jumlah pendatang tersebut. Harga yang dibayar. Keberadaan Freeport memantik konflik dengan masyarakat setempat. Bagi orang Amungme, Freeport seperti pencuri yang menjarah kediaman orang lain tanpa izin. Freeport sendiri sempat menjanjikan kompensasi fasilitas sosial kepada suku Amungme berupa sekolah, pasar, hingga perumahan. Namun, kesepakatan itu tidak pernah terjadi karena salah urus dari pemerintah daerah. Pada tahun 1977,
protes suku Amungme dan 6 suku lainnya memuncak jadi perlawanan terbuka. Mereka memotong pipa penyalur biji tembaga, membakar gudang, dan melepaskan keran tangki persediaan bahan bakar milik Freeport. Insiden ini terdengar sampai Jakarta. Soeharto kemudian menerapkan kebijakan keras lewat pendekatan keamanan. Angkatan bersenjata Republik Indonesia pun diturunkan. Sebagian besar warga Amungme ditangkap dan interogasi tentara. Yang melarikan diri memilih tinggal di hutan sekitar Lembah Singa selama 3 tahun. Mereka dipandang sebagai pengacau, seperti Organisasi Papua Merdeka atau OPM. Represi lanjutan dilakukan dengan menetapkan Irian Jaya sebagai daerah operasi militer atau DOM selama 20 tahun, mulai dari tahun 1978 hingga tahun 1998. Pemerintah juga memindahkan warga Amungme ke dataran rendah untuk dijadikan petani. Karena lingkungan yang tidak cocok, sebanyak 20% anak-anak Amungme meninggal karena malaria. Pundi-pundi devisa negara bertambah lewat tangan pengeruk Freeport. Ini menjadi penghasil terbesar dari Papua untuk Indonesia. Akan tetapi, yang diuntungkan dari kerjasama ini hanyalah penguasa Orde Baru, segelintir elit Papua, dan Amerika Serikat. Soeharto yang dijuluki sebagai Bapak Pembangunan Nasional telah mengingkari harapannya untuk membangun masyarakat lokal di Papua. Akan tetapi, selama pemerintahan Joko Widodo, PT Freeport tidak seutuhnya lagi milik Amerika.